Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Adi Pambudi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan, yaitu PPh pasal 21 yang meliputi objek, tarif, rumus, hingga cara pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dalam mengelola suatu badan atau perusahaan, karyawan memiliki peran penting untuk membantu memajukan bisnis yang Anda kelola. Oleh karena itu, semua hal terkait kesejahteraan karyawan mulai dari pendapatan, tunjangan, serta aspek perpajakannya wajib untuk Anda perhatikan. Salah satu pajak yang mengatur tentang penghasilan karyawan adalah PPh pasal 21. Di bawah ini adalah beberapa hal penting yang harus Anda ketahui secara lengkap mengenai PPh pasal 21. Yang pertama, pengertian PPh pasal 21. PPh 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang. Sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti yang pertama, penghasilan bagi pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai. Kemudian yang keempat, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final dan penghasilan lainnya. Undang-Undang PPh 21. Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kemudian yang ketiga, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kemudian wajib pajak PPh 21 atau peraturan pajak pasal 21. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. Kemudian yang kedua, bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, dan seniman lainnya. A. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja, sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat
pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Kemudian penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibayar oleh pemberi kerja. Kemudian tarif PPh 21. Tarif pajak yang dimuat pada PPh pasal 21 dibebankan pada wajib pajak yang telah berpenghasilan. Namun, sebelumnya Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran penghasilan kena pajak PKP PPh pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan kena pajak atau PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32/PJ/2005 pasal 3 huruf C dikenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam 1 bulan. Yang kedua, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Objek pajak penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, Rp 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, Rp54 juta untuk istri yang memiliki penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami. Kemudian yang keempat, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kemudian tarif progresif PPh 21. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan sampai dengan Rp50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Kemudian yang ketiga, penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Kemudian yang terakhir, ada penghasilan di atas Rp500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.
Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Kemudian rumus dan cara perhitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut. PPh 21 sama dengan tarif pajak kali penghasilan dikurangi pengurang. Bagi pihak penerima penghasil yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. Jadi PPh 21 yang harus dibayar 120% kali PPh 21 terutang. Kemudian ada contoh perhitungan PPh 21. Yang pertama, penghasilan tetap. Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria adalah sebesar 10 juta rupiah per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan lembur 1 juta rupiah, kemudian tunjangan komunikasi 300.000 rupiah, kemudian yang terakhir ada tunjangan transport sebesar 500.000 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kesehatan oleh perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%. Yang kedua, jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%. Yang ketiga, jaminan kematian oleh perusahaan sebesar 0,3%. Kemudian yang keempat, jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7% dan oleh karyawan 2%. Yang terakhir, jaminan pensiun oleh perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Maka perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Januari 2018. Yang pertama, gaji pokok 10 juta rupiah, kemudian tunjangan lembur 1 juta, tunjangan komunikasi 300.000, tunjangan transport 500.000. Penghasilan dari pemberi kerja per bulan yaitu total 11.800.000 rupiah. Jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja maka sebagai berikut. Yang pertama, jaminan kesehatan 4% sebesar 320.000 rupiah, kemudian jaminan kecelakaan kerja 0,24% sebesar 24.000 rupiah. Kemudian ada jaminan kematian sebesar 0,3%, yaitu 30.000 rupiah. Kemudian penghasilan bruto per bulan sebesar 12.174.000 rupiah. Mengurang. Yang pertama, biaya jabatan yaitu 5% kali PH bruto sebesar 500.000 rupiah. Yang kedua, ada jaminan hari tua yang ditanggung oleh karyawan sebesar 2% sebesar 200.000 rupiah. Dan yang terakhir ada jaminan pensiun oleh karyawan sebesar 1%, yaitu 77.035 rupiah. Penghasilan itu per bulan 11.396.965 rupiah. Penghasilan itu per tahun 136.763.580 rupiah. Kemudian PH tidak kena pajak yaitu 67.500.000 rupiah. Kemudian ada PH kena pajak 69.263.000 rupiah. Kemudian ada PH kena pajak dikurangi pembulatan keribuan terdekat, yaitu PPh 21 terutang setahun, yaitu sebesar 12 bulan, sebesar 5.389.450 rupiah. Kemudian ada PPh 21 terutang Januari 2018 sebesar
Rp449.120,83. Berarti PPh yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp449.120,83. Kemudian yang kedua, ada penghasilan tidak tetap. Contoh, Tania adalah seorang freelancer dengan status belum menikah dan sudah memiliki NPWP. Penghasilannya adalah sebesar Rp2 juta per minggu. Maka akan diakumulasikan sebulan, yaitu Rp8 juta. Perhitungan pajak Tania yang gajinya dibayarkan secara minggu adalah sebagai berikut, yaitu 2 juta kali 4 sebesar 8 juta. Kemudian penghasilan bruto sebesar Rp8 juta. Kemudian ada biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp8 juta, yaitu Rp400.000. Kemudian penghasilan neto sebulan Rp7.600.000. Kemudian ada penghasilan neto setahun 12 kali Rp7.600.000 sebesar Rp91.200.000. Jadi PTKP setahun untuk wajib pajak tidak kawin adalah Rp54 juta. Yaitu kemudian Rp91.200.000 dikurangi Rp54 juta, penghasilan kena pajak setahun ketemu Rp37.200.000. Kemudian PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali Rp37.200.000 ketemu, yaitu Rp1.860.000. Maka PPh pasal 21 dalam 1 bulan yang dikenakan pada penghasilan Tania adalah Rp38.750. Kemudian ada cara pelaporan PPh pasal 21. SPT masa PPh pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21, berikut tahapan yang wajib Anda ketahui. Yang pertama, ada login di aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki. Masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera. Kemudian akan muncul pilihan A menu, yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Kemudian klik e-filing untuk melaporkan SPT PPh 21. Kemudian pilih file SPT masa PPh pasal 21 yang ingin Anda laporkan, yaitu dalam bentuk CSV dan PDF. Anda dapat men-scan-nya langsung nanti. Kemudian namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu Anda dapat klik start upload, maka muncul pesan bahwa proses upload selesai. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi. Segera ambil kode verifikasi dengan klik link yang dimaksud. Anda bisa copy kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sesudah memastikan SPT dan kode verifikasi sudah benar, klik kirim SPT. Yang terakhir, selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapat tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik. Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPh pasal 21 secara online. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.